Karena kemarin masih banyak yang tanya tentang HyperOS ini, baik itu tanya jenis HP-nya dapat atau enggak, perlu apa enggak update HyperOS, aman atau enggak, banyak bug atau enggak, dan lain sebagainya, maka saya bahas di video kali ini. Untuk pertanyaan pertama yang paling banyak ditanyakan adalah daftar smartphone Xiaomi atau Poco atau Redmi yang dapat HyperOS. Nah, untuk ini bisa dilihat di link yang saya sertakan di deskripsi. Nanti dicek aja untuk HP-nya dan harus teliti ya karena HP Xiaomi itu ada beberapa versi, ada yang versi Cina, ada yang versi global, versi Indonesia itu namanya bisa beda-beda. Ada 6 halaman ya, silahkan dilihat dengan teliti, terutama di nama aliasnya. Karena rebrandingan antara Xiaomi, Redmi, dan Poco itu banyak banget ya. Dan jenis HP yang diupdate juga sangat banyak. Di sini ada 6 halaman yang per halamannya lebih dari 10 HP. Untuk sebagai gambaran, linknya tuh seperti ini, websitenya nanti dilihat untuk daftar atau list HP yang dapat HyperOS. Bisa dilihat ternyata di sini yang diupdate itu cukup banyak. Bukan cuman HP-HP kelas atas atau flagshipnya Xiaomi, tapi juga HP-HP kelas bawahnya. Bahkan kemarin ada Redmi 12C kalau nggak salah, itu juga dapat HyperOS. Dan ini yang saya bilang tadi ada 6 halaman, silahkan dicek secara teliti. Bisa dilihat sini beberapa versi itu bahkan gambarannya ada 3 sampai 4 namanya yang berbeda. Saya sendiri cukup mengapresiasi ya sama Xiaomi ternyata cukup banyak jenis HP yang diberi update HyperOS. Dan HP-HP baru pun sekarang sudah diberikan janji ya berapa tahun update, berapa tahun patch keamanan. Jadi untuk urusan software kayaknya kedepannya bakalan lebih baik lagi. Kalau ada yang masih tanya, "Kok HP saya nggak ada ya di list tersebut?" Ya berarti kemungkinan besar nggak dapat HyperOS. Lalu ada pertanyaan, kapan sih dapat update-nya? Di link yang saya sertakan tidak ada tanggal pasti kapan tiap seri bisa dapat. Karena bahkan dengan HP yang serinya sama, berada di region yang sama pun kadang dapatnya nggak bareng. Seperti yang saya alami untuk Redmi 10 5G, saya sudah dapat HyperOS, tapi beberapa teman-teman di kolom komentar HP-nya sama, ternyata belum dapat pemberitahuan update. Bahkan ada yang sudah dapat update, nggak di-update, ternyata malah menghilang. Sebagai contoh lagi, Xiaomi 11T saya yang bahkan notabene kelasnya di atas Redmi 10 5G aja belum dapat. Sedangkan yang entry level seperti Redmi 10 5G dan bahkan saya lihat di kolom komentar Redmi 12C bahkan udah dapat HyperOS. Jadi kayak random ya sebenarnya ya. Lalu untuk pertanyaan gimana update-nya, sebenarnya gampang ya, tinggal dicek tentang telepon, tab di MIUI, tinggal cek aja update-nya. Atau dibuat auto update, bisa disetting ketika pakai WiFi aja, atau diperbolehkan pakai data seluler. Kalau saya sih jelas ya pakai WiFi, karena jaringan lebih stabil jadi meminimalisir error atau bug karena penginstalan yang tidak sempurna. Kalau ada pertanyaan, harus update nggak sih ke HyperOS? Kalau saya sih tipe orang yang selalu update kalau memang ada pembaruan ya. Dan tipe-tipe orang yang penasaran dan selalu pengen cobain kira-kira ada nggak sih fitur-fitur yang baru. Atau mungkin ada bug yang bisa dihilangkan. Karena updatean baru biasanya juga ada patch keamanan yang pastinya bikin HP lebih aman dari serangan hacker. Seharusnya. Ya, walaupun ada juga sih update tapi malah fiturnya dihilangkan atau dikurangi. Lalu ada pertanyaan juga, kalau misalkan sekarang di MIUI 13, apakah langsung loncat ke HyperOS atau update ke MIUI 14 dulu? Kalau update-nya di HP lewat menu pembaruan, pastinya nanti update-nya bakal berurutan. Dari versi yang sekarang diurutkan sampai update sampai pada akhirnya nanti di akhir dapat HyperOS. Kecuali kalau memang di flash manual ya. Tapi saya sendiri tidak memakai metode flash manual ini.
Lalu kalau ada yang tanya soal bug dan aman atau enggak update ke HyperOS, kalau saya sendiri sih nyobain di Xiaomi 10 5G yang saya pakai, satu-satunya bug yang mengganggu itu sebenarnya cuman ada di aplikasi YouTube. Yang kadang video itu nggak bisa di-scroll, tombol navigasi hilang, kolom komentar hilang, tapi bisa normal ketika kita close aplikasi dan buka YouTube lagi. Saya sendiri nggak tahu ya kalau ini bug di HyperOS-nya atau di YouTube-nya. Tapi kalau untuk kegiatan lain, sosmed, chat, game, navigasi di menu, semua lancar ya. Nggak ada kendala untuk bug. Tapi kalau di antara teman-teman ada yang parnoan atau mungkin pernah trauma ya, update software ternyata malah lebih jelek atau banyak bug, kalau takut-takut gitu sih ya mending nggak usah ya. Karena update kayak gini ini, ya kan resiko ditanggung sendiri. Kalau misalkan software yang sekarang ini sudah oke dan dianggap enak buat dipakai dan teman-teman takut buat update, ya nggak usah aja karena memang nggak ada yang memaksa ya. Resiko nggak update sih paling ya nggak dapat fitur-fitur terbaru, patch keamanan yang terbaru, dan mungkin untuk beberapa aplikasi mungkin butuh versi Android yang terbaru. Kalau bahasa kerennya sih ya, do with your own risk lah ya. Jadi kesimpulannya sih balik ke kalian masing-masing. Kalau memang MIUI yang terakhir di HP itu udah cukup dan ternyata parno ya buat update software, ya mending nggak usah. Tapi kalaupun kalau mau update ya pastikan persiapannya lengkap. Misalnya koneksinya aman, usahakan pakai WiFi yang stabil. Lalu baterai usahakan di atas 50%. Kalau misalkan ada yang tanya HP udah di-root dan dimacem-macemin, bisa nggak sih dapat update otomatis ya? Atau OTA, over the air? Setahu saya nggak bisa ya, jadi harus update manual alias di flash. Mungkin itu aja video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.